cerita kami selesai. Tolong jaga rahasia ini baik-baik. Tumbal dan persembahan kita. Ya, assalamualaikum. Kenapa Rafi? Ran, kamu masih ingat gak kejadian tahun lalu tentang psikopat yang membunuh Eko dan Nusaima, lalu diberi tanda X? Iya, aku ingat. Memangnya kenapa? Kemarin aku mendengar ada 2 orang yang berbicara tentang hal aneh. Mereka berkata tentang persembahan dan bunuh, dan suara mereka ada yang mirip Rijal. Kamu kan tahu, beliau itu orang yang sangat alim dan bijaksana. Rasanya nggak mungkin dia membicarakan pembunuhan. Kamu ini kebanyakan menghayal deh, aneh-aneh banget. Salah seorang warga Asyap Village yang dikabarkan hilang sejak 2 hari yang lalu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam dengan memberikan tanda silang di bagian dahinya. Seorang warga yang juga hilang sejak kemarin sore masih belum ditemukan hingga saat ini. Saya, Angelica Schmitz dari GG14 News, melaporkan dari tempat kejadian. Nanti, kamu harus lihat berita hari ini. Salah seorang warga Asyap Village yang dikabarkan hilang sejak 2 hari yang lalu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam dengan diberikan tanda silang di bagian dahinya. Salah seorang warga yang lain yang dikabarkan hilang sejak kemarin sore masih belum ditemukan hingga saat ini. Saya, Angelica Schmitz dari GG14 News, melaporkan dari tempat kejadian. Kan sudah kubilang, ada yang tidak beres dengan kampung ini. Apalagi semenjak 2 psikopat itu mati, kampung ini menjadi angker. Sepertinya kamu benar deh. Kayaknya kita harus menyelidiki kasus ini lebih dalam dan mencari korban yang selamat tadi. Kemana ya kita akan mencarinya? Mana ya? Coba kita ke situ. Boleh? Ayo. Sepertinya di sini tidak ada siapa-siapa. Iya. Ayo kita cari tempat lain. Siap. Kita sudah mencari kemana-mana, tapi masih belum menemukannya. Ayo. Lihat. Tuh, di sana orangnya. Oh iya, orangnya tuh. Kesana. Ayo ke sana, yuk. Kamu harus percaya pada kami. Kami ingin membantumu. Coba ceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Aku tidak melihat wajahnya. Aku hanya merasa ketika dia membekap mulutku. Dia adalah orang yang tinggi, kurus. Oh ya, selain itu aku juga ada melihat tanda aneh di tangan sebelah kirinya, tanda berwarna pink. Setelah itu ada orang yang memanggilnya, lalu aku kabur. Dan setelah itu aku tidak bisa mengingat kejadian setelahnya. Baiklah, kami sudah cukup mendapatkan informasi tersebut. Mari kita cari orang itu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada apa? Ini saya ingin bicara sama Bapak sebentar. Oh, silakan duduk. Tunggu sebentar. Terima kasih. Ya, jadi ada apa? Saya ingin melaporkan Pak, bahwasannya di desa kita ini ada terjadi pembunuhan Pak. Oh, benarkah? Iya. Apa kalian sedang menyelidikinya? Iya, saya dan Ranti masih dalam proses penyelidikan Pak. Baik, baguslah. Semoga kalian segera menangkap pelakunya. Terima kasih Pak. Silakan diminum airnya.
Oh iya, nggak usah Pak, saya udah minum tadi di rumah. Oh iya, terus saya langsung pulang aja ya Pak. Oh ya udah, silakan. Terima kasih Pak. Ya, ya. Dari petunjuk yang kita dapat, memang pelakunya adalah kepala desa kita sendiri. Sepertinya kita harus menghubungi polisi untuk membantu kita. Tapi aku sekarang menuju tangga dekat lorong yang kata kamu kemarin. Aku ingin memastikan apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Pasang senjata atau saya tembak. Di sini rumahnya Pak. Oh di sini ya? Iya. Ayo kita langsung masuk aja. Iya. Di sini ya rumahnya. Iya di sini. Dikunci Pak. Langsung aja kita dobrak. Ayo Pak. Dobrak Pak. Di sini rumahnya. Iya di sini rumahnya. Ayo kita cari. Ayo. Untuk sekarang mari kita geledah seluruh ruangan ini. Ayo cepat. Siap. Di ruangan ini tidak ada unsur ya. Mari kita cari di ruangan lain. Di ruangan sini juga tidak ada yang mencurigakan. Lihat, lihat mencurigakan. Mana? Ini Pak. Lihat, ini ada juga lain. Oh iya. Ayo kita yang lain. Ayo Pak. Kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan? Iya Pak, kami menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apa itu? Beberapa barang bukti Pak. Oke. Kalau begitu ambil semua barang bukti tersebut dan bawa ke kantor. Siap. Saudara Pak Ijal, bukti yang akan temukan sudah tidak bisa digunakan lagi. Langsung ditanya saja, kenapa Anda melakukan semua ini? Kisahnya panjang, Pak. Ini semua bermula sejak saya masih kecil. Saat itu bisnis Bapak bangkrut. Hingga terpaksa ibu turut bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah. Sejak saat itu, perlahan-lahan sifat ibu yang ramah berubah menjadi pemarah. Ibu sering meminta saya membantu menyelesaikan pekerjaan. Ibu akan marah jika mengetahui saya sedang bermain atau beristirahat. Saya tidak diizinkan selama pekerjaannya belum selesai. Bahkan saya juga sering mengalami kekerasan fisik dari Bapak. Semua kekesalan akibat kegagalan bisnis yang dirasakan Bapak selalu dilampiaskan kepada saya. Bapak sering membentak, memukul, bahkan menendang saya. Suatu hari, akhirnya penderitaan saya berakhir. Bapak dan Ibu tak lagi membentak dan menyiksa saya. Bapak dan Ibu meninggal.
akibat kecelakaan. Walaupun begitu, saya tetap bersedih. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya merekalah harta yang saya punya. Saya tak tahu lagi harus bagaimana. Hari demi hari saya habiskan menangis di pemakaman. Hingga suatu ketika, sepulang dari pemakaman, saya melihat seseorang yang berada di tengah-tengah padang rumput liar di tempat tanah bekas proyek yang tidak jadi dibangun. Dia memakai pakaian unik, mengenakan sarung, pakaian batik, dan memakai belangkon. Saya berjalan menemuinya, dan dari situlah semua ini bermula.